Pembahasan dari pertemuan keempat, pengembangan model AI ya, pengembangan model AI. Pengembangan model AI. Oke. Algoritma adalah prosedur yang sering dijelaskan dalam bahasa ataupun memang untuk yang diterapkan pada kumpulan data untuk mencapai fungsi atau tujuan tertentu. Model adalah output dari algoritma yang telah diterapkan pada kumpulan data. Pada pengembangan kecerdasan buatan AI, seorang profesional perangkat lunak yang membangun dan mengintegrasikan aplikasi untuk memungkinkan otomatisasi pengambilan keputusan berbasis data dan pengalaman pengguna yang lebih baik. Tidak seperti machine learning yang berfokus pada pengembangan dan penyempurnaan model AI. Pengembang AI berspesialisasi dalam aplikasi AI dengan fokus pada integrasi pengimplementasian model AI dan algoritma untuk meningkatkan fungsionalitas perangkat lunak. Di sini ada beberapa pengembangan AI. Pertama, mendefinisikan masalah. Yang kedua, persiapan pengumpulan data. Langkah ketiga, pemilihan dan pelatihan model. 4, mengevaluasi model. 5, penyempurnaan dan pengoptimalan. 6, menyebarkan model. 7, pemeliharaan dan pemantauan. TensorFlow dan PyTorch membangun multi-neural networks. Ini adalah yang sering digunakan. Hugging Face untuk bekerja dengan model NLP dan AI generatif. Skitlearn untuk menetapkan algoritma machine learning tradisional. Docker dan Kubernetes untuk menerapkan aplikasi AI di lingkungan yang dapat diskalakan. GitHub untuk kontrol versi dan kolaborasi proyek perangkat lunak AI sumber yang terbuka. Nah, di sini kita melihat pengembangan model AI ya. Dimulai dari data collecting, data preprocessing, model evaluation, monitoring, eksplorasi data, analisis, model training, dan deployment. Nah, di sini kita lihat ada jenis model AI yang umum, model bahasa, ya, model bahasa itu memahami dan menghasilkan teks menggunakan GPT atau BERT. Model visualisasi mengenali gambar itu YOLO DALL-E. Model rekomendasi memberi saran, contoh Netflix, Spotify. Model pembelajaran, contoh trial error menggunakan AlphaGo. Model multimodal gabungan teks, contohnya adalah Clip ataupun Gemini. Di sini kita lihat berbagai jenis sumber data, ya. Database internal, misalnya MySQL, ya, ini PostgreSQL. Ini juga media sosial, Kaggle, ini yang open source data platform. Ada Kaggle, Wiki, Google Data Search, ya, yang situs web untuk diskusi. Ini API, Application Programming Interface, survei dan kuesioner. Ini merupakan sumber data yang bisa digunakan. Data, ya, database internal bekerja di perusahaan bisa mencek database. Open source platform seperti Kaggle, API, Application Programming Interface, yang banyak platform yang sudah menyediakan. Media sosial tadi sudah terlihat. Kemudian survei atau kuesioner itu adalah sumber data.
di sumber data ya. Yang bisa digunakan. Cara pengambilan data melalui script otomatis ya, namanya scraping. Jika data tersedia di situs web atau API, bisa menggunakan Python, gunakan library request untuk memanggil API. Pandas menyimpan data dalam format yang terstruktur. Web scraping, jika situs tidak punya API, lakukan dengan scraping. Memeriksa izin scraping dari situs dengan library seperti Beautiful Soup dengan mudah mengambil informasi dari halaman web. Data extraction tool ini juga melakukan untuk antarmuka visual. Di sini kita membahas NLP, Natural Language Processing. Pemrosesan bahasa alami NLP, Natural Language Processing, bidang kecerdasan buatan yang diminati dengan aplikasi seperti generator teks yang menyusun esai, coherent chatbot yang mengelabui orang agar berpikir bahwa memiliki perasaan, dan program konversi teks dengan menghasilkan gambar fotorealistik dari apapun yang dapat digambarkan. Model AI terbaru membuka kunci area menganalisis makna teks masukan dan menghasilkan luaran yang bermakna dan ekspresif. NLP belajar mengenai pola kata, menentukan apakah suatu kalimat bernada positif atau negatif, cocok untuk chatbot analistik, ulasan produk, atau monitoring media sosial. Teknik NLP ini merupakan mesin tradisional dapat menggunakan regresi logistik. Klasifikasi terbimbing bertujuan memprediksi probabilitas yang terjadi. Kedua, Levy bias, algoritma klasifikasi terawasi yang menemukan distribusi probabilitas bersyarat. Nah, di sini ada disebut dengan AI generatif ya. Alat-alat seperti ChatGPT, GPT-4, Stable Diffusion ini memperluas kemampuan aplikasi mengoptimasi pembuatan konten. Perbedaannya, pengembang AI bertanggung jawab untuk pengkodean, pengujian, dan iterasi model AI ke dalam aplikasi, sedangkan insinyur AI berfokus pada rekayasa, pengoptimalan penerapan sistem AI yang membutuhkan keahlian dalam komputasi cloud dan manajemen infrastruktur dan skalabilitas sistem. Model pemrosesan bahasa alami. Jadi ini adalah beberapa contoh model pemrosesan alami yang berkembang. Eliza, Tai, Bird, ya. Nah, Eliza itu adalah mencoba memecahkan, dia mengelabui orang berpikir bahwa sedang bercakap-cakap dengan manusia lain. Tai, chatbot punya Microsoft. Bird, Muppet, banyak model pembelajaran mendalam dinamai berdasarkan karakter Muppet. Yang keempat adalah generative pre-transformation ya, GPT-3, model bahasa untuk aplikasi dialog namanya Lambda. Jadi ya, contoh beberapa yang digunakan untuk pembahasan